setiamu kami ada sampai saat ini Tuhan. Karena kasih setiamu lebih dari hidup, maka bibir kami memuji, menyembahmu selamanya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus terang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Shalom Jemaat terkasih, selamat datang di ibadah Jumat Agung GBI Bethel Bandung. Saya berdoa semoga semua jemaat yang menonton hari ini dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat, dan dalam perlindungan Tuhan. Kita sekarang mau persiapkan hati kita untuk masuk dalam pujian penyembahan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Dan juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua bisa menyiapkan roti dan anggur untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa agar hari ini kami memperingati kematian-Mu di kayu salib, kesetiaan-Mu sampai akhir Tuhan untuk menebus dosa kami, menggantikan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk seluruh pengorbanan-Mu yang telah Kau lakukan buat hidup kami, seluruh anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Biarkan kami pada hari ini beribadah, mendengarkan firman-Mu. Semoga kami mendapatkan kekuatan di tengah-tengah masa krisis ini bahwa kami percaya Engkau adalah Tuhan yang setia dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari di mana Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Hari kita memberikan yang terbaik, dimanapun kita berada, di rumah-rumah kita masing-masing. Roh Kudus, Roh Allah tetap hadir saat kita menyembah Dia, saat kita memuji Dia. Karena itu, mari kita berikan yang terbaik buat Dia. Thank you Lord Jesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ketika-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan-Ku. Dengan darah-Mu Kau selamatkan-Ku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari nyanyikan. Telah kulihat bukti kasih
darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Oh, sungguh besar kasih-Mu Tuhan Yesus pada kami, sampai Kau rela mati, bahkan mati di kayu salib. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup, dan hidup yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Karena itu Tuhan kami mau terus menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Pulihkan hatiku, ku nyatakan Engkaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari katakan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu adalah karya terbesar dalam kehidupan kami. Thank you Lord Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh kami rasakan Tuhan. Dalam pujian penyembahan ini Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Tuhan. Dan Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk menerima pesan dari Engkau Tuhan. Supaya kami bisa hidup yang penuh dengan kemenangan. Karena Engkau telah memberikan hidup yang kekal bagi setiap dari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya bagi nama-Mu Tuhan kami memuji dan menyembah. Bagi semua jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dengan saya Pendeta Rubin Adi Abraham pada hari yang istimewa ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kuasa Salib yang Mengubahkan.
Saya akan bacakan Roma pasal 5 ayat 6-10 yang berbunyi demikian. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Hari ini kita memperingati hari Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Mengapa Yesus mau mati di atas kayu salib pada hari Jumat Agung? Beberapa orang berpikir karena dia dikhianati oleh Yudas Iskariot. Ada yang berkata karena Yesus dibenci oleh orang-orang Yahudi. Ada yang juga mengatakan karena Yesus dibunuh oleh para prajurit Roma. Sebetulnya itu adalah hal yang tampaknya secara mata jasmani. Tetapi sebetulnya Yesus mati karena dia sendiri rela untuk menyerahkan nyawa bagi kita orang berdosa supaya kita yang percaya kepada dia diselamatkan. Karena di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-17 dan 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Saudara, kita melihat bahwa Yesus berkata, dia bisa memberikan nyawanya dan dia bisa mengambil nyawa itu kembali. Kalau dia bukan Tuhan sumber kehidupan, bagaimana dia bisa menyerahkan nyawa dan mengambilnya kembali? Ini menunjukkan bahwa kematian Yesus itu bukan karena usaha manusiawi untuk membunuh dia, tetapi karena Yesus, karena kasih-Nya rela menyerahkan nyawanya. Nah, mengapa Yesus harus mati? Karena kematian Yesus membuktikan bahwa kasih Allah sangat nyata bagi hidup manusia. Kematian Yesus adalah bukti kasih Allah yang terbesar. Roma 5 ayat 8 tadi berkata, akan tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Yesus mati bagi kita pada saat kita masih berdosa. Saudara-saudara, dalam Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Apa buktinya Allah sangat mengasihi dunia? Dia mengaruniakan Yesus Kristus untuk menjadi juru selamat kita. Seringkali banyak orang modern ingin mengganti kalimat itu dengan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan hidupku, sehingga dia mengaruniakan rumah yang bagus, uang yang banyak, kedudukan yang tinggi, kesehatan yang prima kepadaku. Tetapi tahukah saudara bahwa bukti kasih Allah yang terbesar bukan kesehatan, kesembuhan, kecukupan, tetapi kedatangan Kristus untuk menyelamatkan kita. Sebab kalaupun kita punya uang banyak, uang bisa habis. Kalaupun saudara sembuh dari penyakit, satu kali saudara akan tua dan mati. Tapi kalau engkau percaya kepada Kristus, engkau akan hidup kekal selama-lamanya. Sebab mati bagi orang percaya hanya tutup mata di bumi, buka mata di sorga, hanya ciluk ba. Tapi kalau saudara memperoleh seluruh harta dunia tanpa memiliki Yesus yang rela mati di salib sebagai bukti kasih Allah, maka kita akan binasa sampai selama-lamanya. Nah, kalau Yesus mengorbankan nyawanya saja rela, masakan hal yang lain dia tidak akan berikan kepada kita? Karena memiliki Yesus artinya memiliki segala-galanya dalam kehidupan ini. Dalam Roma 8 ayat 32 dikatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia?
Bapa mengorbankan anaknya saja, Yesus rela, masa memberkati kita dengan kebutuhan sehari-hari, dengan kecukupan, dia tidak rela. Tetapi ingat ini, tidak salah bahwa mengalami hal-hal yang baik itu kita bisa sebut sebagai wujud daripada kasih Allah. Kalau saya disembuhkan dari penyakit, kalau saya diberkati oleh Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan baik untuk saya. Tetapi untuk menjadikan hal itu sebagai bukti bahwa Allah mengasihi kita sangat riskan. Misalnya ada orang yang memberikan kesaksian, puji Tuhan saudara-saudara, saya ini dapat undian dari bank sehingga menang mobil mewah. Memang Tuhan itu baik. Luar biasa bukan? Tapi kalau orang yang tidak menang mobil mewah dalam undian di bank walaupun dia anak Tuhan, apakah berarti Tuhan tidak baik? Tentu Tuhan tetap baik. Misalnya ada orang yang bersaksi, saya ini kena virus corona, tapi Tuhan menyembuhkan saya sehingga saya sehat walafiat sekarang. Tuhan baik. Tapi bukankah ada anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang meninggal karena wabah virus corona? Apakah Tuhan hanya baik bagi orang yang sembuh dan tidak baik bagi orang yang meninggal dunia? Bukankah pernyataan semacam itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa membuktikan kasih Allah yang terbesar melalui kesembuhan, melalui berkat-berkat. Bahkan seringkali kemakmuran berkat itu bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kalau kita lebih condong kepada pemberiannya daripada kepada sang pemberi. Satu kali ada seorang pendeta yang menyalami jemaat di pintu keluar gereja setelah bubar kebaktian, lalu dia melihat ada seorang bapak yang wajahnya asing dan dia bilang, "Selamat datang Pak, Anda jemaat baru di tempat ini." Orang itu bilang, "Pak pendeta, masa lupa sama saya? Saya ini kan jemaat lama." Pendeta bilang, "Aduh sorry ya, karena jemaat banyak mungkin saya lupa." "Kapan Anda terakhir kali kebaktian di tempat ini? Minggu lalu?" "Oh tidak Pak pendeta." "Bulan lalu barangkali?" "Oh tidak juga Pak pendeta." "Kalau demikian kapan terakhir kali Anda pergi ke tempat ini?" "Ya kira-kira 3 tahun yang lalu Pak pendeta." "Hah 3 tahun? Kemana saja 3 tahun nggak ke gereja?" "Waduh saya kan dulu miskin Pak pendeta, rajin ke gereja ini lalu Bapak doakan saya jadi diberkati Tuhan. Toko saya yang kecil jadi makin lama makin besar. Waduh omsetnya juga meningkat apalagi Sabtu Minggu. Waduh rame sekali pelanggan. Jadi sorry 3 tahun saya tidak bisa kebaktian." "Oh begitu, jadi kira-kira gara-gara diberkati Tuhan lupa sumber berkatnya." "Ya kira-kira semacam itulah Pak pendeta," kata orang tersebut. "Loh tapi sekarang kok bisa ke gereja? Hari ini kan hari Minggu." "Iya sudah bangkrut Pak pendeta, karena itu saya ke gereja lagi." Lah saudara sekalian, bayangkan seringkali berkat itu bukannya membuat kita lebih bersyukur datang kepada Tuhan. Kadang-kadang karena kesalahan kita lupa akan kebaikan Tuhan. Sehingga saya mau katakan firman Tuhan sangat tepat bahwa bukti nyata Allah mengasihi kita adalah karena dia mati untuk dosa-dosa kita. Nah berikutnya, mengapa kasih Allah itu harus dibuktikan dengan kematian Kristus? Karena kematian adalah hukuman maksimal atas dosa manusia. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau misalnya ada orang berdosa, ada orang yang melakukan pembunuhan katakan, lalu ditangkap polisi, dihakimi, masuk ke dalam penjara, lalu dijatuhi hukuman maksimal. Berapa hukuman maksimal itu menurut saudara? 3 bulan? Oh lebih. 3 tahun? Lebih. 30 tahun? Lebih. Hukuman seumur hidup? Saya rasa ada hukuman yang lebih besar dari itu, yaitu hukuman mati. Jadi mati adalah bukti hukuman yang maksimal atas dosa manusia yang seharusnya kita terima telah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Lagi pula kematian adalah pemberian yang maksimal yang kita bisa lakukan kepada orang yang kita kasih. Misalnya kalau ada seorang yang berkata kepada pacarnya, "Aku sangat sayang kepadamu." Sebagai buktinya, ini seluruh dompet saya kasih kepada kamu. Apa itu pemberian yang maksimal? Tentu tidak. Karena orang itu bukan hanya punya dompet, dia punya rumah. Kenapa dia tidak kasih rumah? Kalau dia kasih rumah juga, kenapa dia tidak kasih mobilnya? Tetapi apa pemberian yang maksimal? Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menggantikan
si kekasihnya, si wanita ini misalnya. Karena memberikan nyawa adalah pemberian yang terbesar yang bisa dilakukan oleh seseorang kepada orang yang lain. Itu sebabnya Yesus memberikan hidupnya tanpa sisa kepada kita. Supaya kita yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Apakah saudara ingin lebih dikasihi Tuhan? Siapa yang ingin lebih dikasihi Tuhan? Amin. Saya mau bilang, Tuhan ingin mengasihi saudara lebih dari sekarang. Tapi tidak bisa. Kenapa? Karena Dia telah memberikan seluruhnya di atas kayu salib. Tidak ada yang tersisa. Apalagi yang harus Dia berikan atau harus Dia buktikan untuk membuktikan kasih-Nya. He gave His life. What more could He give? Kalau saudara bertanya, Tuhan sejauh mana kasih-Mu kepadaku? Dia akan berkata sebesar ini. Dia merentangkan tangannya dan menyerahkan nyawanya. Dia rela mati. Itulah bukti kasih yang terbesar. Saudaraku, seorang yang bernama Madame Guyon pernah berkata, seandainya air laut menjadi tinta, batang pohon menjadi pena, dan langit menjadi kertas, aku akan melukiskan dan menuliskan kasih Allah. Tintanya habis, pohonnya habis, langit akan habis, tapi kasih Allah tidak mungkin bisa selesai untuk terus aku catatkan di sana, karena kasih Allah sangat besar. Itulah kasih Tuhan yang sangat besar yang telah diberikan melalui pengorbanan Kristus. Tujuannya agar kita selamat dari murka Allah. Sebab Roma 5 ayat 9 berkata lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Kita pasti. Saudara yang percaya kepada Yesus bukan semoga barangkali mudah-mudahan, tetapi pasti selamat, pasti masuk surga. Saya yakin Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Kalau ada cara lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan, Yesus tidak perlu mati di kayu salib. Kenapa Dia harus mati? Karena tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain kecuali melalui kematiannya di kayu salib yang kita imani, maka kita akan diselamatkan. Dan apa dasarnya Tuhan Yesus rela mati bagi kita sekalian? Apakah karena kebaikan kita? Sama sekali tidak. Karena anugerahnya, karena kasih karunia-Nya. Karena Roma pasal 5 ayat 6, ayat 8 dan 10 berkata, ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, ketika kita masih seteru Allah, tidak menunggu kita baik, Tuhan telah rela mengampuni dosa kita. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita selamat karena kasih karunia. Kasih karunia artinya pemberian kepada orang yang sebetulnya tidak layak untuk menerimanya. Tetapi karena kemurahan hati Tuhan kita menerima itu. Ini adalah amazing grace. Kasih karunia yang sangat luar biasa. Dan kalau kita sudah merasakan kasih karunia Allah itu, respon kita apa? Mari kita mengasihi Dia. Mari kita rela hidup kita diubah oleh karena karya salib Kristus. Saya yakin setiap orang yang mengalami kasih Tuhan hidupnya berubah. Wanita Samaria ketemu dengan Yesus dirubah dari pelacur menjadi penginjil. Sakius ketemu dengan Tuhan Yesus dari orang yang sangat pelit bahkan memeras orang lain menjadi orang yang sangat generous, murah hati dan memberkati sesama. Saulus penganiaya orang Kristen berjumpa dengan Kristus menjadi Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa yang menulis hampir setengah kitab di dalam perjanjian baru dan menanam banyak jemaat di mana-mana. Maukah saudara mengizinkan Kristus mengubah hidupmu? Salah satu tokoh Alkitab yang hidupnya berubah karena karya salib Kristus yang saya akan bagikan hari ini adalah Simon Kirene. Ada 3 babak kehidupan dalam kehidupan Simon Kirene yang diubah karena salib Kristus. Yang pertama, dia dipaksa memikul salib. Matius 27 ayat 32 berkata, ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib. Saudara sekalian, Kirene itu adalah kota yang terletak di Afrika Utara. Kalau sekarang ini di negara namanya Libya. Dan pada waktu itu Simon Kirene datang ke Yerusalem. Mungkin dia ada urusan dagang atau urusan yang lain.
Tetapi malang bagi dia ketika dia lihat ada arak-arakan orang yang akan disalib. Dan ketika Yesus jatuh, tidak kuat memikul salib itu, maka seorang prajurit memaksa dia untuk mengangkut salib. Sebab kalau tidak mau, mungkin Simon akan dibunuh. Sehingga dia terpaksa memikul salib. Semula mungkin dia kesal, aduh kenapa saya yang disuruh bukan orang yang lain. Tetapi ketika dia mengikuti seluruh rangkaian peristiwa penyaliban, dia menjadi heran terhadap sikap dan juga ucapan Yesus. Dan lama-lama dia membuka hati. Karena dia tahu ini pasti bukan penjahat. Tapi pribadi yang sangat luar biasa. Seringkali kita ketika diajak datang kepada Yesus terpaksa. Terpaksa berdoa, terpaksa mengikuti mezbah keluarga. Tapi situasi yang seringkali memaksa kita bisa menjadi alat Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Saya dulu pernah terpaksa mengikuti sebuah retreat karena waktu itu lagu liburan sekolah. Saya pergi ke Surabaya mengunjungi saudara sepupu saya. Ternyata dia besoknya mau ikut retreat. Saya ini nggak mau ikut retreat, tapi kalau saya nggak ikut maka di rumahnya itu tidak ada siapa-siapa lagi selain orang tuanya. Masa saya main sama papa mamanya? Akhirnya saya terpaksa ikut dalam retreat itu. Aduh kesel, saya nggak ngerti pujian, saya nggak ngerti khotbah. Tapi hari itu pada salah satu sesi di retreat tersebut saya dijamah Tuhan, saya bertobat, saya menerima Yesus, saya lahir baru. Dan itulah yang menjadi titik balik di mana kemudian saya bisa melayani Tuhan. Kelihatannya kebetulan dipaksa ikut retreat, tapi bagi Tuhan tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita rencanakan. Saudara, mungkin hari-hari ini karena virus corona saudara harus berada terus di rumah. Rencanamu berantakan, agendamu tidak bisa jalan dan engkau mengeluh kenapa ini terjadi. Percayalah, agenda saudara bisa batal, tapi agenda Tuhan sedang bekerja, sedang berjalan. Pernahkah saudara mendengar kisah ada 3 buah pohon yang berkata begini? Yang pertama bilang, kalau saya ditebang saya ingin dijadikan sebagai tempat hiasan di mana orang-orang menaruh batu permata di dalamnya. Yang kedua berkata, kalau saya ditebang, saya ingin dijadikan sebagai kapal di mana para saudagar kaya akan berlayar memakai perahu tersebut. Yang ketiga berkata, saya tidak mau ditebang. Saya ingin menjadi pohon yang paling tinggi menjulang dan semua orang melihat saya. Tapi ternyata pohon yang pertama ditebang. Dan apa yang terjadi? Dia tidak dijadikan sebagai kotak perhiasan, dia dijadikan sebagai tempat makanan hewan, di mana ayam, sapi, kerbau makan dari tempat makanan hewan itu. Aduh, dia sangat mengeluh, dia bilang, aduh kenapa ya Tuhan begitu jahat, saya tidak mencapai cita-cita saya. Tapi satu kali Yesus lahir di dalam kandang Bethlehem, dan kemudian ibunya meletakkan bayi itu di dalam kotak tempat makanan hewan yang lebih dikenal dengan nama palungan. Sadarlah kotak itu bahwa harta yang paling berharga, raja di atas segala raja, telah ditaruh di dalamnya. Rencananya gagal, tapi rencana Tuhan terjadi. Bagaimana dengan kayu yang kedua? Dia ditebang dan dia dijadikan sebagai perahu nelayan. Banyak sesuatu yang amis, yaitu ikan-ikan yang kemudian tiap hari diambil oleh para nelayan tersebut. Dia mengeluh, kenapa saya tidak jadi kapal saudagar. Tapi satu kali Yesus mengajar orang banyak, dia pinjam perahu Simon. Dan kemudian perahu itu sadar bahwa Yesus Raja di segala raja telah rela untuk memakai hidupnya untuk pewartaan kabar baik. Bagaimana dengan yang ketiga? Pohon yang ketiga ditebang juga. Tapi setelah ditebang dia digeletakkan di pinggir jalan karena penebangnya tidak punya ide mau dijadikan apa. Tetapi ketika Yesus jalan ke bukit Golgota untuk disalibkan, ada seorang prajurit melihat kayu tersebut. Dia memaksa Yesus memanggul kayu itu. Dan di atas kayu salib di bukit Golgota, Yesus disalibkan. Dan dia sadar, dia menonjol bukan karena dirinya yang hebat, tapi siapa yang tergantung pada kayu itu, yaitu Yesus sendiri. 3 pohon dengan 3 cita-cita, tidak satu pun yang terlaksana, tapi rencana Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ini doa saya, supaya rencana Tuhan juga terjadi dalam kehidupanmu. Yang pertama, Simon Kirene dipaksa memikul salib.
Tapi yang kedua kita melihat Simon Kirene dijamah oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, pada hari Pentakosta, murid-murid penuh dengan Roh Kudus lalu mulai berbicara di dalam bahasa-bahasa lain yang tidak mereka pernah pelajari. Salah satu bahasa yang mereka ucapkan adalah bahasa yang biasa digunakan oleh orang-orang yang tinggal di daerah Libya yang menurut ayat 10 yang berdekatan dengan Kirene. Dan apa yang disampaikan oleh para murid melalui bahasa-bahasa itu tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Berarti Tuhan pada hari Pentakosta menyapa Simon Kirene dengan bahasanya sendiri sehingga akhirnya dia membuka hati. Dan responnya 3.000 orang bertobat setelah Petrus berkhotbah. Saya rasa bahwa Simon Kirene merupakan salah satu orang yang ada di sana karena dia disapa oleh Tuhan dengan bahasanya sendiri. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dan 42 dikatakan demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Pertama dia terpaksa memikul salib. Tapi akhirnya dia membuka hati mengenal Yesus. Dan ketika Roh Kudus menjamah, dia dibaptis. Dia bertobat, dia berdoa, dia membaca firman Tuhan. Ini doa saya supaya saudara melalui situasi yang ada semacam ini makin hari makin cinta Tuhan, baca Alkitab setiap hari, berdoa lebih sungguh-sungguh, meninggalkan perbuatan dosa kita hingga hidup kita dijamah oleh kuasa salib Kristus. Dan yang ketiga, saudara sekalian, apa yang terjadi dengan Simon Kirene? Dia dipakai untuk memenangkan keluarganya. Dan inilah karya salib Kristus. Dikatakan dalam Markus 15 ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Tahukah saudara bahwa Injil Markus itu mula-mula ditulis untuk orang-orang percaya yang ada di kota Roma. Dan seorang penulis tidak mungkin menghubungkan nama orang dengan anaknya kecuali dia yakin betul anaknya itu dikenal oleh para pembacanya. Mungkin karena anaknya itu cukup terpandang pada masa itu. Sehingga dikatakan bahwa Simon Kirene adalah ayah daripada Rufus. Dan dalam Roma 16 ayat yang ke-13 firman Tuhan berkata begini tentang Rufus. Salam kepada Rufus orang pilihan dalam Tuhan dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Rufus itu menjadi pemuka gereja di Roma. Dan ibunya merupakan wanita yang terkasih. Dan siapa ibunya? Dia adalah istri daripada Simon Kirene yang mungkin telah meninggal dunia ketika Rufus menjadi pemuka gereja yang ada di Roma. Saudara, saya percaya ini terjadi karena Simon Kirene mengimpartasikan imannya kepada istri, kepada anak-anaknya. Dia membagikan pengalaman Golgota kepada seluruh keluarganya sehingga mereka percaya kepada Yesus. Dan bukankah ini yang kita harus lakukan? Injil bukan hanya untuk pribadi kita, tapi Injil untuk keluarga kita, bahkan untuk semua orang percaya yang kita beritakan kabar baik. Seperti Yosua kita harus berkata, aku dan seisi keluargaku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan ini yang kita rindukan. Tidak lama lagi Yesus akan datang untuk kali kedua. Dan kiranya seluruh keluarga kita percaya kepada Yesus. Sehingga pada hari dia datang, kita akan bersama-sama dengan keluarga bergandengan tangan. Diangkat ke awan-awan yang permai. Sehingga sungguh-sungguh kita mengalami kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus. Maukah saudara hari ini membuka hati untuk karya salib Kristus? Itu engkau percayai. Engkau bertobat dari segala dosa. Engkau diampuni oleh Tuhan. Dan akhirnya dari Kristen yang terpaksa mendengar firman, terpaksa ke gereja, terpaksa berdoa, engkau dijamah Roh Kudus, bertumbuh secara rohani, bahkan engkau menjadi saksi Kristus, keluargamu bertobat, bahkan saudara bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ini doa saya, kiranya kematian Kristus menghidupkan kita untuk kemuliaan Allah. Amin. Tuhan memberkati. Saudara sekalian, kini saatnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita menyanyikan terlebih dahulu sebuah pujian, Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saya bacakan firman Tuhan terlebih dahulu untuk saudara sebelum menerima perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 23-25 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, perjamuan kudus Kristen berawal dari peristiwa Paskah Yahudi ketika tulah ditimpakan kepada orang-orang Mesir. Dan yang ke-10, tulah itu berupa anak sulung orang Mesir akan mati. Dan Tuhan berkata kepada Musa, orang Israel harus menyembelih domba. Lalu darahnya disapukan pada ambang pintu dan kedua sisinya. Semua keluarga harus masuk ke dalam rumah, diam di rumah, tidak boleh ada yang pergi keluar. Dan mereka harus makan roti yang tidak beragi. Dan ketika malaikat maut lewat, Pasyah, Passover, Pesah, mereka dilewati oleh malaikat maut dan tidak ada kebinasaan. Dan ini kemudian dipakai oleh Yesus sebagai contoh untuk menggambarkan kematiannya, tubuhnya dipecahkan, darahnya dicurahkan supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ada 3 dimensi waktu melalui perjamuan kudus yang kita harus pahami. Yang pertama, masa lampau. Perjamuan kudus merupakan peringatan kematian Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Supaya kita yang percaya kepada Dia diselamatkan. Setiap kali kita melakukannya, kita ingat karya Kristus yang luar biasa itu. Dan biar hati kita selalu berkobar-kobar dengan cinta yang menyala-nyala. Karena Tuhan rela mati untuk kita. Tetapi yang kedua adalah dimensi masa kini, di mana kita bisa bersekutu dengan Kristus dan juga dengan tubuh Kristus, yaitu saudara-saudara seiman. Karena dalam 1 Korintus 10 ayat 16 dan 17 dikatakan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Melalui perjamuan kudus, kita bersekutu dengan Tuhan secara rohani. Yang kita makan roti biasa, yang kita minum anggur biasa. Tapi kita menghayati ada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Lalu kita juga bersekutu dengan saudara seiman. Seperti roti yang adalah satu yang kemudian dibagi-bagi oleh Yesus pada malam waktu Dia mengadakannya dengan para murid. Begitu juga kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Karena itu jangan ada kekesalan, kejengkelan, kepahitan satu dengan yang lain. Bereskan supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah dimensi masa depan. Yaitu kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. 1 Korintus 11 ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti perjamuan kudus adalah deklarasi kita kepada orang-orang yang lain. Bahwa Yesus telah mati untuk dosa kita. Dan kalau engkau percaya, engkau juga akan diselamatkan.
Lalu kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang sudah di ambang pintu. Sehingga kita hidup kudus, meninggalkan segala dosa, hidup berkenan kepada Tuhan. Ada syarat yang Tuhan mintakan untuk kita mengikuti perjamuan kudus ini. Nggak sembarangan orang bisa mengikutinya. 1 Korintus 11 ayat 27 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Yang pertama, kita harus bertobat dari segala dosa. Jangan kita makan perjamuan kudus dengan cara yang tidak layak, dengan hidup yang sembrono, dengan hidup yang tidak takut akan Tuhan. Dan yang kedua, ayat 29, karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Yang pertama bertobat, yang kedua kita harus percaya kepada Yesus. Dan tandanya saudara percaya kepada Yesus, tentu engkau menerima baptisan air. Karena itu siapkan roti dan anggur, atau kalau saudara mengalami kesulitan untuk roti dan anggur, saudara tentu sudah mempersiapkan penggantinya. Mungkin itu kue mari atau crackers atau jus atau bahkan teh, karena kita ingin menekankan maknanya lebih daripada simbolnya. Mari kita siapkan hati untuk kita menerima perjamuan kudus ini. Saya ajak kita nyanyikan sekali lagi dan kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari sekarang kita angkat roti kita di tangan kanan, tinggi melampaui kepala. Tuhan, terima kasih buat tubuh-Mu yang telah dipecah karena dosa-dosa kami. Kami percaya Engkau telah mati untuk mengampuni dosa kami, supaya kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah engkau percaya roti yang sudah diberkati dan dipecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Seperti roti bersatu dengan tubuh kami, biarlah roh kami juga selalu bersekutu ya Tuhan dengan roh-Mu. Setelah makan kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala penyakit kita. Percayakah saudara bahwa darahnya sanggup melepaskan kita dari segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Darah Yesus lebih hebat bahkan dari virus corona. Saudara, terima ini dengan iman. Apakah saudara percaya anggur yang sudah diberkati ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang kami mau menerima kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah iman kami tetap teguh. Bahkan di masa-masa darurat, di masa-masa sulit, di mana kami melakukan perjamuan kudus di rumah-rumah seperti ini. Mata kami tetap memandang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan. Berkat-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfer pada nomor rekening berikut ini. Kenapa Tuhan ingin agar kita menjadi orang Kristen yang berbuat kebajikan? Ada inspiring message selama 1 menit dari Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang akan dapat Anda terima melalui aplikasi WhatsApp Anda. Caranya dengan mengetik kirim spasi IM spasi BDG
ke nomor WhatsApp 08212 777 1468. Pak Surgawi itu murah hati, kita pelitnya minta ampun. Anak tetangga kali, karena anak Tuhan itu harus meneladani Bapa. Ikutilah Mesbah Keluarga bersama Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham dan keluarga secara live setiap hari Senin hingga Sabtu jam 5 sore. Anda dapat mengikutinya melalui Instagram, Facebook, dan YouTube. Saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri ibadah Jumat Agung ini. Dan hari Minggu kita masih ibadah online di rumah masing-masing. Milikilah pengharapan, Yesus telah bangkit, Dia menang. Ada pengharapan di dalam Kristus. Ikutilah ibadah online juga pada hari Minggu yang akan datang ini. Nah, saudara yang rindu untuk menjadi berkat bagi orang lain pada masa-masa sulit ini, saudara bisa memberikan persembahan dana sosial yang akan kami salurkan secara bertanggung jawab kepada orang-orang yang membutuhkannya. Ada nomor account di mana saudara bisa transfer persembahan tersebut. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah ini. Bapa, terima kasih kami sudah menerima berkat-Mu melalui firman, pujian dan juga perjamuan kudus. Bila mana sebentar kami akan segera mengakhiri ibadah ini, biarlah kami hatinya selalu memandang kepada Tuhan. Kami doakan Presiden dan seluruh jajarannya untuk mengatasi penyebaran COVID ini. Dan biarlah kami sebagai seluruh bagian dari orang percaya, stay at home, berusaha untuk mempertahankan kesehatan. Karena kami yakin Tuhan akan meluputkan kami dari semuanya ini. Sekarang kami akan menerima berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Amin.